Misalnya kita ke swalayan, ada daging panggang, daging ayam, kita ambil daging itu, kita curi, kita makan bersama keluarga, boleh nggak Bu? Nggak boleh, haram kita ngambil. Mencuri haram, merampok haram. Jadi bukan hanya barangnya, tapi cara mendapatkannya juga sama. Maka kata mereka, itu repotnya kita. Kadang-kadang mengharamkan, kita nggak berani gitu maksudnya. Haram nih buat kita makan, karena jelas B2 gitu ya, atau daging-daging yang memang haram dimakan. Tetapi sayangnya dia bisa makan dari hasil curian, hasil rampokan, hasil korupsi dan seterusnya. Padahal kata Rasul apa? Nah, hamba ini dalam perjalanan yang sangat panjang, bajunya lusuh, rambutnya berdebu. Ini apa yang disampaikan Rasulullah itu kita sama-sama introspeksi. Saya pernah jadi karyawati juga Ibu. Jadi saya buat ada 3 amplop yang halal. Ini sistemnya Bu, sistem. Jadi kadang-kadang sistem yang kita temui itu ada hal-hal yang bikin kita ragu. Jadi ada 3 amplop halal, amplop syubhat, amplop haram. Riba, bunga bank itu kan haram. Nah, yang halal kita bawa pulang, kita kasih ke anak, ke keluarga, itu halal Bu, karena itu hak kita kan. Take home pay, salary kita tuh halal, bawa pulang. Ada yang syubhat tuh Bu, kadang-kadang ada ucapan terima kasih, ada ini, ada itu gitu. Yang ini abu-abu nih misalnya. Yang tahu kan hanya kita ya Bu, yang tahu hanya kita sama Allah lah. Ragu gitu. Udah masukkan ke kotak syubhat. Tapi kalau yang jelas-jelas haram, itu masukkan ke kotak haram. Terus alokasi dananya bagaimana? Nah, ini sudah konsultasi ke Dewan Syariah. Yang syubhat itu dianggap uang kadedeh, uang rakyat, dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pendidikan dan kesehatan. Contoh, tetangga kita sakit, belum ngurus BPJS atau gitu Bu, itu bisa pakai uang yang syubhat tadi. Ada tetangga kita mau nebus ijazah mahal, itu bisa pakai uang itu. Begitu pendapat beliau. Jadi uang syubhat dianggap uang rakyat, dikembalikan kepada rakyat untuk memfasilitasi pendidikan dan kesehatan. Kalau haram itu dialokasikan untuk fasum. Apa fasum? Fasilitas umum seperti jalanan gitu Pak, penerangan gitu ya Bu, atau taman. Intinya buat fasum saja, buat fasilitas umum saja, MCK. Kalau di pelosok tuh ada MCK, tahu MCK Ibu? Mandi, cuci, kakus. Nah, itu ke sana. Jadi ada jamaah saya, bunganya saja itu ratusan juta bunganya. Berarti tabungannya berapa gitu. Awalnya dia nggak mau ngambil, saya bilang ambil aja, ambil, tapi dialokasikan untuk fasum. Akhirnya dia alokasikan ke pelosok untuk jembatan, perbaikan jalan. Itu Masya Allah sangat membantu. Nah, mengapa? Karena kalau ada barang haram masuk ke tubuh kita, Ibu, itu nyatu dengan otak, nyatu dengan darah, nyatu dengan daging. Kalau ini gelas atau ini anggap teko ya Bu, kalau teko ini isinya air putih, yang keluar air putih lagi kan. Kalau teko ini isinya teh, yang keluar apa Bu? Pas dituang teh lagi kan. Nah, kalau isinya kopi, ketika dituang kan kopi juga. Harta atau makanan
yang masuk ke dalam tubuh kita itu diolah, Bu. Diolah, nanti keluarnya akan nyari jalannya sendiri. Kalau dapatnya halal, insya Allah akan keluar dengan cara yang halal. Kalau gitu, Bu, itu makanya masya Allah ulama dahulu itu kalau ada buah jatuh gitu, nemu sesuatu tuh nggak diambil, khawatir menyatu ke dalam tubuhnya dia. Wara, zuhud, mereka seperti itu. Makanya tutur kata yang keluar itu tersaring rapi gitu. Anak-anak kita perhatikan, anak-anak sekarang kita perhatikan, itu akan ya gak beda jauh lah gitu. Nggak beda jauh nanti tutur kata kita, gerakan kita itu nggak beda jauh dengan daging dan makanan yang diolah dalam tubuh. Pernah ini cerita sedikit. Suatu hari khodimah di rumah saya, asisten rumah tangga itu pulang kampung. Kita belilah makanan di luar, Bu. Makanan di luar itu masya Allah, Bu. Sempet saya tuh malas sholat sunnah, malas baca Quran, malas ibadah. Ini kenapa ya? Apa karena nggak ada khodimah? Saya bilang kok badan tuh males, mau ngapa-ngapain tuh males. Qadarullah ada seorang ustadz memeriksa makanan yang ada di warung itu. Jadi misalnya sayur sop disisain, Bu, sama dia, akhirnya dibawa ke laboratorium. Ini masya Allah karena ustadz ini feelingnya sama gitu, kok aromanya ndak enak, rasanya itu ada yang aneh. Dibawa ke laboratorium, ternyata numisnya itu pakai minyak B2. Numisnya aja nggak ada dagingnya, numisnya itu pakai gitu, Bu, biar gurih katanya. Itu kan kita makannya nggak sengaja kan, Bu, tapi dampaknya betul, Ibu. Malas ngaji, malas sholat, malas gitu. Ini masya Allah ustadz ini itu punya inisiatif bawa air sopnya itu ke laboratorium sehingga ketahuan ada minyak B2 di situ. Setelah itu kita demo langsung, Bu, untuk menutup warung tersebut. Kenapa? Kan yang belanja umat Islam. Kenapa dia menggunakan minyak B2 tadi gitu. Akhirnya kita berpikir, ya Allah, ini yang tidak disengaja saja gitu ya, Bu. Itu dampak ke fisik tuh luar biasa, apalagi kalau disengaja. Makanya membersihkannya itu butuh waktu berapa hari, Bu? 40 hari agar dia bersih dari tubuh kita. 40 hari itu, Bu. Kenapa kalau orang datang ke paranormal, sholatnya 40 hari 40 malam tidak diterima kan? Itu 40 hari memang pembersihan dalam tubuh kita begitu, Bu. Itu pula rahasianya kenapa doa kita gitu. Jadi kata Rasulullah, bagaimana mau diterima doa kita kalau yang kita konsumsi, yang kita pakai di dalam perut kita banyak yang haram. Nah akhirnya apa, Bu? Kita lihat di hadis ini para ulama mengambil kesimpulan, ada waktu mustajab, ada tempat mustajab, ada kondisi yang mustajab gitu. Kalau lagi hujan deras itu doa kita mustajab tuh, Bu. Lagi hujan deras nih, Bu, itu doa kita mustajab. Ketika antara azan dan iqomah, antara azan dengan iqomah itu mustajab itu. Di 2/3 malam mustajab. Ini terkait dengan waktu ya, Bu. 2/3 malam antara azan dan iqomah, ketika hujan deras itu doa mustajab. Terkait tempat, masjid mustajab, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa itu mustajab semua tuh, Bu, terkait dengan tempat. Kalau kita dikasih kesempatan untuk umroh lah. Kalau enggak, di sini di rumah Allah di Indonesia. Makanya kalau ada pengajian suka kita buka kan, Bu, dengan doa, mudah-mudahan yang hadir begini gitu kan, Bu. Kenapa? Karena di rumah Allah itu doa kita diijabah. Terus nutut ilmu juga doa kita diijabah. Maka untuk tempat masjid dalam kondisi apa, Bu? Kondisi yang mustajab. Nah, kondisi yang mustajab doa
orang tua ke anak.